Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, baik, tempat duduk dulu. mohon izin Ibu, Ya. saya selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 Ya. ingin meminta waktu Ibu selaku kepala sekolah di sekolah kita tercinta UPTD SMP Negeri 16 Sinjai untuk saya wawancara Ibu terkait tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu Kepala Sekolah jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki nilai bersinggungan atau kasus yang berkaitan dengan dilema Dilematik etika. ya. Iya. Mohon izin Ibu Iya, siap. untuk mengefisienkan waktu. Siap. Pertanyaan pengantar atau pertanyaan pertama ini, selama Ibu menjabat selaku kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 16 Sinjai, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik. Bahwa kasus yang bersinggungan atau kasus dilema etika ini tak jarang kita jumpai dimanapun ya. Sering kita jumpai umumnya di semua tingkatan kelas ya. Bagaimana cara saya mengidentifikasi? Tentunya bahwa melalui pengamatan dari semua pihak yang ada di sekolah kita. Yang pertama, kita mulai dari pengamatan dan ini menjadi bentuk laporan dari mereka yang melakukan identifikasi. Yang pertama mulai dari guru mapelnya itu sendiri, kemudian ke tingkat wali kelasnya, ke BP-nya, kemudian kepada semua unsur, baik pada wakil kepala sekolah bahkan kepada kepala sekolah itu sendiri. Dan tentunya ini bagaimana cara mengidentifikasi, tentunya melalui pengamatan. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi betul-betul Ibu selaku kepala sekolah melibatkan segala unsur yang ada di sekolah ini, mulai dari guru mapel ya Ibu, sampai Ibu sendiri selaku pimpinan. Mohon izin Ibu Fasil, di sekolah kami ada budaya positif ketika pukul 10 mendengarkan lagu Indonesia Raya sambil bersikap lanjut Ibu. Ya. Tadi sudah baru pengantar ya Ibu mengidentifikasi kasus. Ya, betul. Berikutnya Ibu, bagaimana selama ini semenjak Ibu menjalankan peran sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan terkait dengan dilema etika yang terjadi atau ada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita Ibu? Bisa dispesifikkan pertanyaannya? Baik Bu, misalnya dilema etika antara keadilan dan rasa kasihan, atau misalnya di contoh kasus Ananda kita yang baru-baru ini terjadi, yaitu kepada Ananda Aldi, yang dimana diketahui bersama Ibu kasusnya sudah banyak sekali, bahkan pernah yang terparah
melibatkan antar sekolah ya. Sedangkan kita memiliki tata tertib di sekolah bagaimana ketika murid berperilaku tidak sesuai dengan tata tertib, dan di sisi lain Ananda Aldi juga berhak sebagai menuntut ilmu sesuai dengan usianya. Begini, kembali lagi ke fungsi sekolah dan fungsi kami selaku tenaga pendidik. Ya, Ibu. Bahwasanya di samping kami selaku pendidik, juga kami berfungsi sebagai pembina kepada anak-anak murid kami. Tidak serta-merta anak yang memiliki kekurangan, dalam tanda kutip bahwa memiliki kelakuan yang spesial, itu kita langsung menjatuhkan punishment. Itu tidak. Jadi itu tidak sesuai dengan anjuran kurikulum memang bahwa itu sebaiknya kita memberikan reinforcement atau penguatan, bukan pada pemberian punishment kepada anak-anak. Jadi tentunya kembali lagi ke fungsi kami sebagai tenaga pendidik, bagaimana kami mengarahkan, mendidik dan membina anak-anak kami. Tentunya bahwa ada aturan-aturan, tidak terlepas dari aturan yang kami terapkan di sekolah, ya, tidak terlepas dari itu. Bahwasanya anak-anak memang diberikan reinforcement atau penguatan-penguatan tersendiri, dan tentunya tidak menghilangkan hak anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Dan ada memang kebijakan tertentu yang diberlakukan untuk anak-anak ini. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu, luar biasa sekali proses yang Ibu lakukan bersama guru-guru lain, tentunya bersama yang melibatkan seluruh elemen di sekolah ini, di mana tidak menghilangkan hak dari murid kita meskipun sudah berbuat berbagai macam sikap-sikap tertentu yang dalam artian kita biasa menyebutnya murid yang spesial seperti itu, Bu. Baik, izin Ibu lanjut. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu terapkan di sekolah ini selaku pimpinan atau kepala sekolah untuk penanganan kasus seperti Aldi atau barusan tadi Bu sebelum wawancara ada Ananda Arastia lagi yang ini berkasus. Bagaimana penanganannya itu tentunya ada penanganan tahapan, ada tahapan penanganan. Ibu. Jadi saya selalu sampaikan kepada wali kelas bahwa BP bukan sebagai akhir, bukan sebagai penanganan semata untuk anak-anak yang memiliki spesial, tetapi ada tahapan-tahapan. Contoh, saya berikan bahwa yang bersinggungan bukan yang bersinggungan, yang bertemu setiap saat di kelas itu adalah guru mapel. Ya, betul. Jika ada hal yang ditemukan dalam proses pembelajaran, tentunya yang menjadi penanganan utama adalah dari pihak guru mapel. Nah, selanjutnya jika penanganan ini berulang, tentunya kita naikkan ke level yang lebih tinggi, yaitu level wali kelas. Nah, setelah ini ketika penanganan ini masih berlanjut, tentunya kita naikkan kepada level BP. Nah, itu tahapannya. Nah, selanjutnya di BP inilah ketika diberikan konseling, diberikan pembinaan, lalu kemudian tidak ada perubahan, tentunya ujung tombak finalisasi dari penanganan ini tentunya masuk kepada ranah kepala sekolah untuk memberikan. Disinilah kami selaku peran sebagai kepala sekolah bagaimana memberikan kebijakan-kebijakan ini yang tentunya kebijakan ini berkeadilan, bahwa anak ini tetap menaati aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan selanjutnya masih memberikan menerima haknya selaku peserta didik di sekolah kami. Seperti itu. Baik, luar biasa Ibu penanganan yang selama ini atau langkah-langkah atau prosedur yang diterapkan di sekolah kita tercinta UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Nah, dari keseluruhan penanganan yang pernah Ibu terapkan atau elemen-elemen tadi yang Ibu dampingi tentunya untuk mengambil keputusan, yang mana yang menurut Ibu paling efektif untuk diterapkan? Mulai dari mungkin Ibu seperti bekerja sama dengan orang tua atau ada kiat-kiat lain yang menurut Ibu itulah yang paling efektif untuk mengubah atau mengembalikan anak kita ke
karakternya seperti Iya, itu Ibu. saya lebih cenderung dari pencegahannya. Pencegahan Iya, ya Bu. saya lebih cenderung dari pencegahannya. Saya selalu sampaikan kepada guru-guru ketika kita melakukan rapat koordinasi di Iya, Dewan Bu. Guru bahwa tidak akan meminimalisir kejadian-kejadian yang dialami di sekolah itu tergantung bagaimana proses di kelas. Proses yang saya maksudkan adalah bagaimana kedisiplinan terkait dengan pemanfaatan waktu yang ada di sekolah. Nah, saya sedikit menyinggung bahwa tidak akan terjadi perkelahian di kelas jika sekiranya kelas ini tidak kosong. Oh iya betul Itu sekali intinya. Bu. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kelas jika kelas ini tidak kosong. Artinya pencegahan inilah yang kita harus minimalisir, bahwa minimalisir adanya peluang anak untuk berbuat yang tidak baik dengan cara bagaimana mengefektifkan waktu yang ada sesuai dengan roster yang sudah terjadwal. Seperti itu. Ini seperti peribahasa ya Bu, sedia payung sebelum hujan. Jadi bukan ada masalah baru kita menindaklanjuti. Ibu selaku pimpinan memang selalu betul sekali selalu mengingatkan kami, bukan hanya di rapat, bahkan ketika di grup pun ya Ibu selalu mengingatkan jadwal Bapak Ibu guru seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Nah, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah untuk menerapkan tadi langkah-langkah atau solusi yang Ibu lakukan sebagai pimpinan, apa pernah Ibu mendapatkan sebuah tantangan dalam melaksanakan hal tersebut atau membuat kami Bapak Ibu guru mapel dan murid dalam menangani dilema ITK ini, adakah tantangan yang pernah Ibu jumpai? Sejauh ini sih tidak ada. Sejauh ini sih tidak ada, karena kenapa? Bahwa ide yang kami tuangkan, kami sosialisasikan kepada teman-teman guru, lalu kemudian ada masukan, kami mencoba untuk meramu sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu tujuan bersama. Itu kita laksanakan dengan baik. Jadi sampai hari ini tantangan yang ada itu tidak, karena kerjasama yang baik, ide yang kita tuangkan sepertinya sejalan dengan semua unsur yang ada di sekolah. Berarti memang ini teman-teman dalam artian Bapak Ibu guru komitmen ya Bu, berpegang teguh dari komitmen apa yang sudah disepakati bersama. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu, izin lanjutkan. Banyak ya? Iya lumayan, ini masih ada 3 pertanyaan. Ini luar biasa memang tugasnya Ibu guru penggerak berkaitan dengan ini pengambilan keputusan. Jadi betul-betul kami diminta untuk mencari tahu bagaimana seorang pemimpin. Jadi kami berguru kepada pemimpin kami yang paling dekat, yaitu kepala sekolah kami, bagaimana menyelesaikan masalah. Ini tata kelola lagi Bu. Adakah yang Ibu miliki sebagai kepala sekolah sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Ada Bu tertentu. Oke. Sangat jelas ada ya, bahwa ada beberapa jadwal-jadwal tertentu yang saya sudah terapkan dan kita sudah patenkan bersama. Salah satu contoh yang kita lakukan di setiap hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada rapat koordinasi antar wali kelas bersama dengan kepala sekolah, bagaimana wali kelas melaporkan kehadiran, perilaku kehadiran yang ada di anak perwaliannya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana meminimalisir dan mendeteksi kelakuan dan kehadiran anak yang ada di perwaliannya. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali memang kita selalu refleksi ya Bu. Iya betul, ada refleksi dan ada beberapa jadwal-jadwal tertentu yang kita lakukan refleksi seluruh program-program yang sudah kita jalankan di sekolah. Ya, terima kasih Bu. Ada ini saya seperti flashback sebenarnya mengingat apa yang ini. Karena kita sama-sama sih Bu, saya selaku guru mapel, sebagai juga pelaksana dari kebijakan yang Ibu berikan selama ini. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali. Kalau saya mengatakan ada seseorang, bukan hanya seseorang. Hampir semua guru dan rekan teman-teman saya di sini itu semua membantu saya mengelola terkait
terkait dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang saya lahirkan di sekolah ini. Saya sendiri selaku kepala sekolah merasa bahwa saya tersanjung akan keberadaan teman-teman saya di sini, termasuk Ibu Andin. Termasuk Ibu Andin, bagaimana Ibu Andin kinerjanya, bagaimana trik rekornya dalam melakukan penanganan kepada anak-anak kita yang memiliki kategori spesial. Dengan adanya Ibu Andin di depan saya mengatakan bahwa jempol 2 untuk Ibu Andin. Ini adalah bentuk kerjasama, dan masih banyak teman-teman yang lain, dan hampir semuanya mereka memiliki perhatian lebih kepada anak-anak kita, bagaimana ke depan anak-anak kita untuk kita menghasilkan sesuai dengan visi misi kita, bagaimana menghasilkan output yang berkarakter untuk anak-anak kita. Memang Bu, saya juga selaku guru mapel merasakan sekali di UPTD SMP Negeri 16 Sinjai ini kita betul-betul seperti sebuah keluarga lah istilahnya. Betul. Keluarga Siparu Rangi. Betul. Kita tidak saling tidak ada istilah berjalan sendiri-sendiri. canggung, ya tidak ada istilah canggung ketika ada kemudian di antara teman kita yang agak mungkin lupa, Betul. kita saling mengingatkan. Sebaliknya ketika ada program kita tidak pernah tidak saling mendukung, ya Bu. Betul. Dan Terima tentunya itu berkat pimpinan kita Terima Ibu. kasih. Terakhir Ibu, insya Allah ini pertanyaan Oh, ini sudah terakhir. ya Bu. Dalam semua hal yang Ibu sampaikan, apa makna atau pembelajaran yang Ibu bisa petik selaku pimpinan kami di sini, selaku kepala sekolah kami, dalam kembali lagi di dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan beberapa kasus selama ini Baik. yang berkaitan dengan bidang etika. Satu nilai yang saya ambil dari seluruh kebijakan-kebijakan yang saya lahirkan, bahwa satu nilai yang saya bisa petik adalah adanya nilai kebersamaan dan kerjasama yang sangat solid di sekolah ini. Seluruh kebijakan, seluruh aturan yang kami lahirkan secara bersama-sama tidak bisa berjalan tanpa adanya yang kedua ini. Ada rasa kerjasama, ada unsur kebersamaan di antara seluruh unsur-unsur yang ada, baik dari tenaga TU, tenaga guru, dan seluruh teman-teman yang ada di sekolah ini. Itu adalah nilai yang saya ambil, dan saya merasa bahwa saya ada pepatah mengatakan the right place and the right man. Saya betul-betul betul the right place and the right man. Saya betul-betul berada di tempat yang benar karena saya menemukan orang-orang yang memang betul-betul saya mampu ajak bekerja sama. Alhamdulillah. The right place and the right man. Betul. Ya, terima kasih Bu sekali lagi hari ini dukungannya. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Bu Kepala Sekolah untuk saya wawancarai. Alhamdulillah, tugas saya semoga insya Allah sukses ya. Sukses Oke. Ibu. Di akhir wawancara saya mengatakan bahwa Ibu Andin adalah orang keberapa ya untuk CGP? Sekolah kita sudah 4 Ibu, tapi selama Ibu memimpin orang ketiga. Orang ketiga yang saya handle untuk kegiatan CGP, dan alhamdulillah semua CGP yang saya dampingi, saya mengatakan bahwa memang betul-betul layak untuk mendapatkan gelar guru penggerak, karena betul-betul memiliki jiwa untuk menggerakkan. Iya, seperti itu. Sukses untuk semuanya, sukses untuk Ibu Andin. Terima Ya? kasih Bu. Iya. Oke.